Halo semuanya, kembali lagi di channel Pirakit. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review SDCS Zeta Gundam dengan cross solid frame. Sebelum kita bahas lebih lanjut Zeta Gundam dengan CS frame-nya, kita bahas terlebih dahulu cross solid frame-nya berikut ini. Kit ini saya dapatkan di Tokopedia dengan harga sekitar Rp90.000. Untuk link pembelian nanti saya taruh di kolom deskripsi seperti biasanya. Dan langsung saja di sini akan saya bahas mulai dari boxnya terlebih dahulu. Di bagian depan boxernya kurang lebih seperti berikut ini, sama seperti CS frame yang sudah saya review sebelumnya ya. Di pojok kiri atas ada logo dari lini SDCS, kemudian di bagian tengah sini ada CS frame-nya dengan pose seperti ini. Terlihat samar-samar ini adalah RX782 Gundam ya, terus background-nya seperti ini. Di bawahnya ada namanya Cross Solid Frame White. Dan ini adalah kit yang diproduksi pada tahun 2018 yang lalu. Kemudian di sisi bawah kurang lebih seperti ini. Seharusnya sama seperti di sisi atasnya, seperti ini. Kemudian di sisi samping kanan kurang lebih seperti ini. Di sini ada gambar CS frame-nya ya, seperti ini dengan RX782 Gundam dan Crossbone Gundam X1. Sedangkan di sisi kiri kurang lebih seperti ini. Hanya ada tabel warning seperti biasanya. Dan untuk pembahasan boxnya kurang lebih seperti itu saja. Langsung saja kita lihat isinya berikut ini. Di sini hanya ada satu plastik yang di dalamnya ada satu buah runner berwarna putih seperti ini saja. Kemudian yang terakhir adalah kertas manual atau kertas petunjuk rakitnya seperti ini. Oke, untuk isinya kurang lebih seperti itu saja. Langsung saja kita lihat proses sampai build-nya berikut ini. Yuk! Dan setelah CS frame-nya dirakit dan digabungkan dengan armor dari SDCS Zeta Gundam, hasilnya kurang lebih seperti berikut ini. Untuk proses rakit dari CS frame-nya ini menurut saya cukup mudah ya, dan cepat juga. Saya hanya membutuhkan waktu sekitar 12 menit saja. Sedangkan untuk menggabungkan armor dari SDCS Zeta Gundam ke CS frame-nya, saya membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Dan untuk hasil rakitnya sendiri, menurut saya ini cukup solid atau kokoh. Tidak ada yang loose atau ada parts yang mudah lepas ketika saya goyang-goyangkan seperti ini. Untuk desainnya sendiri ini lebih keren ya, dan sewanya ini juga lebih keren. Untuk proporsinya juga lebih baik ya jika dibandingkan dengan SD frame yang sebelumnya. Dan kelebihan lainnya dari CS frame adalah tambahan join di bagian siku dan lututnya. Untuk kekurangan seperti seamline dan nakmak di CS frame-nya sebenarnya masih ada, namun di sini tertutup oleh armor dari SDCS Zeta Gundam, jadi menurut saya masih bisa dimaafkan. Dan langsung saja di sini akan saya coba bandingkan dengan kit SDCS yang sebelumnya sudah saya review ya, yaitu SDCS RX782 Gundam. Dan di sini untuk ukurannya sendiri terlihat bahwa SDCS Zeta Gundam menjadi sedikit lebih tinggi ya jika dibandingkan dengan SDCS RX782 Gundam. Dan jika dilihat dari samping kurang lebih seperti berikut ini. Di sini makin terlihat ya bahwa SDCS Zeta Gundam lebih tinggi jika dibandingkan RX782 Gundam. Dan perbandingannya kurang lebih seperti itu saja. Di sini tidak akan saya bandingkan dengan kit yang lainnya juga. Dan pembahasan hasil rakit dari SDCS Zeta Gundam kurang lebih seperti itu saja. Menurut saya ini bagus. Untuk artikulasinya di sini akan saya praktikkan tanpa memegang senjata maupun backpack yang terpasang, dan seperti biasanya akan saya mulai dari bagian kepalanya terlebih dahulu. Kepalanya bisa menunduk, menengadah, mengangguk seperti ini, miring tidak bisa, dan diputar 360 derajat ini bisa ya, seperti ini. Kemudian untuk tangannya di sini bisa direntangkan ke samping lalu diangkat ke atas sejauh ini saja, ini sudah mentok. Terus di bagian bahu ini ada butterfly joint ya di situ ya. Nah kayak gitu. Terus bisa digerakkan seperti ini dan bisa diputar 360 derajat seperti ini. Lalu lengan atasnya masih bisa diputar 360 derajat seperti ini, dan ada tambahan joint di bagian sikunya ya, dan bisa ditekuk seperti ini. Ini bagus banget ya untuk artikulasi di bagian sikunya seperti ini. Kemudian di pergelangan tangan masih bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian di bagian perut
di sini ada join antara perut dan ini ya, pinggang ya. Jadi bisa diputar sejauh ini saja. Di sini sudah mentok ya, kayak gini ya. Terus untuk side skirt masih bisa diputar seperti ini. Lalu untuk kakinya, joinnya jadi seperti itu ya. Jadi bisa digerakkan seperti ini, terus diputar 360 derajat di bagian bahannya ya, seperti ini, bagus. Terus maju ke depan seperti ini, mundur ke belakang seperti ini, lalu ke samping seperti ini saja. Sedangkan untuk lututnya bisa ditekuk seperti ini ya, ini bagus untuk lututnya. Kemudian di bagian pergelangan kaki bisa digerakkan seperti ini, terus miring seperti ini, diputar 360 derajat seperti ini. Lalu untuk ankle armornya masih bisa digerakkan seperti ini. Dan pembahasan dari artikulasi SDCS Zeta Gundam menggunakan CS frame kurang lebih seperti itu saja. Menurut saya ini menjadi lebih bagus. Dan karena untuk senjatanya sudah saya review sebelumnya, jadi langsung saja kita lihat beberapa pose dari SDCS Zeta Gundam menggunakan CS frame-nya berikut ini. Yuk! Untuk kesimpulan dari SDCS Zeta Gundam menggunakan CS frame ini menurut saya bagus. Desain serta siluetnya menjadi lebih keren seperti ini dengan proporsi yang lebih baik jika dibandingkan dengan menggunakan SD frame yang sebelumnya. Untuk artikulasinya sendiri di sini juga menjadi lebih bagus, terutama di bagian siku dan lututnya. Untuk kekurangan seperti seamless maupun nakmak pada CS frame-nya sendiri masih ada, namun karena tertutup oleh armor dari SDCS Zeta Gundam, menurut saya masih bisa dimaafkan. Dan pembahasan kelebihan serta kekurangan dari kit ini kurang lebih seperti itu saja. Apakah saya akan merekomendasikan CS frame ini untuk SDCS Zeta Gundam? Tentu saja saya akan merekomendasikannya. Dan kesimpulannya kurang lebih seperti itu saja. Untuk penilaiannya sendiri saya akan memberikan nilai 8 dari 10 untuk kit ini, karena memang bagus. Untuk video reviewnya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Dislike juga tidak masalah, serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.